warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Autouse Channel yang berbahagia dimanapun berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tutorial mengenai cara perakitan isi ulang yang ada di belakang saya ini, yang kebetulan ini milik saya sendiri dan saya yang merakitnya sendiri. Adapun tujuan dari pembuatan video ini, saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman yang kebetulan ingin membuat usaha isi ulang seperti yang saya miliki ini, atau bagi teman-teman yang sudah punya tapi bingung untuk merawatnya jika ada kerusakan sehingga manggil tukang servis atau apa. Nah, dengan adanya video ini mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semuanya yang punya atau belum memiliki isi ulang ini, dan bagi yang belum untuk lebih bersemangat lagi. Di samping itu, isi ulang pembuatan isi ulang ini kalau kita terima jadi atau beli langsung siap pakai itu biayanya lumayan mahal. Jadi dengan adanya tutorial ini saya berharap yang punya modal kecil atau sedikit bisa untuk membuat sendiri isi ulang ini, merakit sendiri maksud saya, sehingga modal yang dikeluarkan tidak terlalu banyak dan kita bisa dapat keuntungan yang lebih baik lagi. Terus terang, tutorial ini saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan teman-teman kita yang usahanya di bidang pembuatan atau perakitan depot air minum isi ulang ini. Saya membagikan video ini dengan tujuan untuk membantu teman-teman kita yang atau berbagi ilmu atas terciptanya isi ulang ini dengan rakitan saya sendiri yang bentuknya mungkin ya sangat sederhana, tentunya lebih bagus daripada rakitannya teman-teman yang sudah berpengalaman. Jadi kalau ada teman-teman yang tersinggung atau merasa dirugikan dengan video ini, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Alat-alat yang kita butuhkan, alat-alat biasa aja, kunci-kuncinya kunci biasa aja. Salah satu alat-alatnya yaitu ini namanya kunci pipa. Kunci pipa ini sangat dibutuhkan untuk perakitan isi ulang ini. Terus yang kedua, kunci Inggris juga jangan dibutuhkan tapi nggak terlalu penting banget. Terus cutter juga dibutuhkan untuk motong pipa-pipanya. Terus ini gergaji besi itu untuk motong pipa-pipa paralonnya. Sebenarnya ada alat potongnya sendiri yang lebih bagus, tapi ini karena keterbatasan biaya dan modal, kita pakai alat-alat yang seadanya aja. Terus yang tidak kalah pentingnya inilah test pen atau untuk ngecek arus listrik, karena dalam isi ulang ini ada juga nanti menggunakan banyak arus listriknya untuk lampu-lampunya dan lain sebagainya, nanti dijelaskan lagi. Dan yang sisanya ya alat-alat biasa lah, seperti tukang biasa, ada palu, ada obeng dan lain-lain. Mempersingkat waktu, kita langsung aja ke perakitan dari mulai awal sampai akhir. Pertama-tama kita langsung ke bagian air masuk, air umpan, yaitu di belakang. Untuk membuat depot air minum isi ulang, minimal kita harus mempunyai 2 tandon yang ukuran 1200 liter. Seandainya kita dananya kurang, bisa aja satu yang 1200 dan yang satunya yang kecil aja.
Kenapa harus 2? Karena di sini kan untuk pesan airnya nggak langsung datang, begitu habis airnya nggak langsung datang yang pengantarnya, jadi kita harus memiliki 2 untuk lebih amannya. Nah, untuk pembuatan untuk perakitannya dari 2 tandon ini kita jadikan 1, yaitu untuk air masuk ke umpan depot air minum kita. Nah, biasanya kalau kita beli tandon itu belum ada lubangnya. Nah, itu di sini saya ngelubangi sendiri, yaitu lubangnya nggak sama seperti tandon-tandon pada umumnya. Nah, untuk tandon isi ulang itu lubangnya ya harus lebih tinggi lah daripada tandon-tandon biasa yang orang lubangi, sekitar ada 20 sentian ini dari dasar. Nah, tujuannya agar endapan-endapan atau kotoran-kotoran yang mungkin ada waktu dalam pengisian air itu enggak ikut tersedot ke pipanya, itu pipa yang untuk umpan ke mesin isi ulang kita. Jadi 2 tandon kita jadikan 1. Oh iya, jangan lupa kita kasih watermur seperti ini. Ini mereknya apa? Triliun ya, Triliun. Sama seperti yang saya pegang ini. Nih, ini mereknya Triliun gini. Cari yang watermur yang modelnya seperti ini. Ini yang saya gunakan yang seperti ini. Mungkin rekan-rekan yang teman-teman semua ada yang menggunakan yang lain, nggak masalah. Yang penting intinya saat air dalam tandon kita kotor, kita bisa melepasnya ini, jadi lebih gampang untuk membersihkan karena ini bisa dilepas, watermurnya ini bisa dilepas. Jadi tandon bisa kita balikan, kita cuci setiap minimal 10 hari sekali lah kita bersihkan untuk menjaga kualitas air kita jangan sampai kotor sehingga berpengaruh nanti di filter-filter yang ada di mesin isi ulang kita. Jadi semakin air yang kita masukkan bersih, otomatis filter-filter kita akan lebih awet. Jadi filter kita nggak cepat kotor, cepat tersumbat. Jadi air yang kita gunakan, jalur airnya pertama dari tandon ini, terus keluar di sini, nah masuk dari sini, ini masuk ke yang akan masuk ke isi ulang, nanti saya pendam di tanah. Kenapa saya tanam di tanah? Untuk menghindari sengatan sinar matahari, karena kalau air kena sinar matahari airnya akan hangat dan itu akan pengaruh di rasa air. Jadi lebih bagusnya airnya ditanam di tanah, paralonnya kita pendam di tanah agar airnya tetap dingin. Jadi air yang keluar ke isi ulangnya itu dingin, tidak panas. Dan posisi tandon memang harus diatapi seperti yang saya punya ini. Nah, diatapi seperti itu. Jadi nggak bisa kena panas, jadi ya tetap dingin walaupun cuacanya panas dan tidak kehujanan, sehingga tandon yang kita punya lebih awet. Untuk tandon yang satunya sama aja, untuk melubanginya sama seperti tandon yang pertama. Untuk masalah air umpan saya rasa cukup ini aja. Kita langsung aja ke mesinnya. Matikannya mana, Di? Matikan mesin merah. Inilah ujung dari pipa yang tadi kita tanam dari tandon itu, adalah ujung pipa yang untuk umpan isi ulang, umpan air isi ulang. Jadi ujungnya di sini.
Jadi letak antara tandon sama isi ulang saya ini sekitar 15 meter. Jadi pipanya sepanjang 15 meter saya tanam dalam tanah, dan ujungnya di sini udah dekat sama isi ulangnya. Nah, inilah isi ulangnya. Jadi pipa yang tadi ini masuk lewat samping sini, lewat samping etalasenya. Itulah. Nah, setelah masukkan lewat belakang sana, lewat belakang filter ini, kita bolongi etalasenya untuk memasukkan pipanya ke dalam etalasenya. Terus kita arahkan pipanya ke terus masuk ke dalam, kita arahkan pipanya kita sambungkan ke pompa. Nah, ini pompanya. Nah, saya pakai pompa seperti ini pompa mereknya Shimizu. Ini pompa seperti ini ya. Sebenarnya lebih bagus lagi pompanya pompa stainless, tapi berhubung untuk pan stainless lebih mahal dari pompa ini, saya pakai pompa ini ya. Yang penting syaratnya pompa yang kita pakai itu harus pompa baru, pompa yang baru buka dari dus, jadi masih terjamin kebersihannya. Jadi bukan pompa bekas atau pompa yang habis untuk air sumur atau air apa, jadi takutnya ada kotoran-kotoran yang nyelip di kipas-kipasnya, itu akan pengaruh. Karena air ini yang kita buat ini untuk kita jual, jadi jangan sampai mengecewakan konsumen. Nah, sebab kalau sampai konsumen kecewa, nanti nggak mau lagi beli air tempat kita. Jadi untuk pompa yang baru ini saya rasa cukup bersih, dan hampir rata-rata orang ya pakai yang pompa seperti ini. Dan kualitas airnya setelah dicek nggak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Jadi dari umpan yang tadi, umpan dari tandon itu jangan lupa kita kasih watermur di sini, jadi lebih enak lah masangnya dan melepasnya. Begitu juga yang keluarnya di sini kita pakai watermur semua. Terus diarahkan lagi ke atas ini untuk nantinya larinya outputnya ke filter tabung. Nah, sebelum masuk filter tabung, dari pompa kita pasang juga yang namanya ini namanya kran atau stopper lah, kalau istilahnya itu stopper atau palep. Jadi fungsi palep ini untuk menutup atau memutus dari aliran dari pompa ini ke filter. Jadi kalau kita mau perawatan filter atau bongkar filter itu kita tutup air di situ, jadi air yang dari tandon tidak ngalir ke sini. Sebenarnya dari dalam juga di tandon ada juga filternya, ada juga palepnya, tapi untuk lebih amannya dikasih dua, di tandon ada satu, di sini ada satu. Jadi kalau satu lupa kan bisa aja yang di sini ditutup. Kalau pas kita ngerawat di sini, yang sana nggak perlu ditutup, sini tutup udah aman. Ini pipa yang output dari pompanya, dari pompa tadi. Jadi outputnya ke sini dinaikkan dikit, masuk ke itu pipa yang itu, larinya nanti ke filter tabung. Nah, itu filter tabung, filter itu yang dari pompa tadi. Nah, arahnya kan dari situ ya, tadi dari pompa tadi. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini pompa, jalan di sini ada pipanya, terus ini filter tabungnya. Nah, ini tembusnya di sini pipa yang dari
pompa tadi tembusnya ke sini di sampingnya filter yang pertama. Nah, naik ke atas, filter yang naik ke atas baru masuk ke filter yang pertama. Filter yang pertama ini berisi pasir silika sama mangan. Dalamnya ini berisi separuh pasir silika, separuh mangan. Fungsi dari pasir silika itu untuk menyaring kotoran-kotoran yang kita tahu ada pasir, ada debunya, ada lumpurnya atau apa, itu akan disaring di pasir silika. Jadi air yang keluar dari filter ini udah nggak mengandung debu atau kotoran-kotoran yang agak besar dikit lah, jadi tersaring sama pasir silika. Dan jika ada air yang berbau-bau besi, ada cat besinya atau apa, nah akan disaring sama manganis atau apa namanya lah, mungkin pasir mangan kalau istilahnya di sini. Jadi dengan ada pasir mangan, jadi siapa tahu ada minyak atau cat besi yang terlarut di air umpan, nah di situnya akan diserapnya mangan. Nah, dalam di filter ini ada 3 fungsi. Jadi di kepalanya ini ada 3 fungsi. Pertama untuk ini di kepalanya ini ada fungsi untuk air masuk. Ini posisi palepnya seperti ini. Nah, terus untuk yang ini air, ini posisi air terbuka lah, filternya terbuka untuk bisa masuk dan keluar, posisi seperti ini. Dan yang sebelah sana nanti ada posisi backwash dan posisi sini backwash, dan yang sebelahnya ini untuk bilas. Jadi filter ini tanpa harus kita buka, kita bisa nyuci dalamnya filter ini dengan cara di backwash, dengan cara diputar ini pipanya ini, palepnya ini. Jadi kalau ini posisi filter terbuka normal, begini posisinya. Jadi nanti kalau kita tekan ke sana, ini posisi nyuci. Nah, ini filter yang pertama. Terus kita paralelkan ke setelah filter pertama, tapi jangan lupa kita tetap pakai watermur juga di ujung-ujungnya. Watermurnya sama seperti yang tadi, watermur mereknya sama juga, atau kalau ada merek lain nggak masalah, atau bentuk lain nggak masalah, yang penting masuk di di lubangnya ini pakai pipa 3/4 lubangnya ini. Pakai watermurnya yang 1 in ya, 1 in ke 3/4. Nah, jadi yang lubang ininya 1 in, lubang yang nempel di filternya ini 1 in, terus outputnya ke sini ini 3/4. Jadi cari watermur yang 1 in, ini 1 in ya. Nah, ini 1, ini 3/4. Nah, 1 kali 3/4 lah. Nah, kita paralelkan filter dari filter yang pertama ke filter yang kedua. Nah, jadi air yang udah difilter dari filter pertama ini kita lanjutkan lagi, kita dorong lagi pakai pipa masuk ke filter yang kedua. Filter yang kedua ini saya isi karbon aktif. Nah, fungsi dari karbon aktif itu untuk menghilangkan bau dan menjernihkan lah. Jadi air lebih jernih lagi setelah dari sini. Setelah dari filter pertama kita masuk ke filter kedua, itu diisi karbon aktif. Jadi ada bau-bau apa yang dari filter pertama nggak kesaring, otomatis akan disaring lagi di karbon aktif. Jadi karbon aktif itu fungsinya untuk menghilangkan bau atau
jika ada zat-zat yang berbahaya, kimia yang berbahaya atau beracun, akan diserap oleh karbon aktif. Nah, filter yang saya gunakan filter mereknya seperti ini. Nah, mereknya seperti ini. Mungkin gambarnya kurang jelas karena ini pakai HP biasa yang Nanotech. Nah, ini nih gambarnya seperti ini, size nya kita lihat dari sebelahnya aja biar kelihatan jelas. Nah, itu filter yang saya gunakan mereknya Nanotech dengan nomor yang seperti tertera di gambar ini. Nah, kita menggunakan dua tabung filter. Untuk harga dari filter ini masing-masing tempat mungkin berbeda-beda, dan banyak juga dijual di Shopee atau di apa, banyak. Teman-teman bisa cek sendiri harganya mana yang paling murah. Nah, itulah yang kita beli. Jadi masing-masing toko itu punya harga yang berbeda-beda. Untuk atasnya sama aja kayak yang pertama yang saya jelaskan tadi, valve-valvenya. Ini valve pertama untuk normalnya ini seperti ini, untuk biar apa, fungsi normal filternya valve posisi begini. Ada di sini tulisannya. Terus yang untuk backwash apa, sebenarnya ada keterangannya semua di sini. Jadi teman-teman nggak usah bingung, ada semua keterangannya. Tinggal kalau backwash putar ke sana, nanti kalau normal balik lagi ke sini, terus saja kita backwash. Untuk keterangan backwash nanti ada tutorial lagi. Ini kita jelaskan tentang perakitannya aja dulu. Jadi nah, setelah dari filter tabung ini kan airnya sebenarnya udah bersih, tapi kita belum berani jamin karena di filter tabung ini seandainya ada kotoran yang di bawah, yang halus, yang di bawah 0,3 mikron itu kadang masih bisa lolos dari sini. Ini kan cuman untuk yang partikel-partikel besar aja yang kita saring di sini di filter tabung ini. Jadi kalau untuk yang partikel-partikel kecil, nah masuknya ke filter seperti ini, filter yang housing ini, yang ada housingnya ini. Filter housing, nah seperti ini. Nah, ini untuk lebih menyaring yang lebih apa, partikel yang lebih kecil lagi. Jadi di housing ini nanti di dalamnya itu ada filter seperti ini. Nah, filter nano filter yang saya pakai ini. Jadi untuk yang pertama ini kita pakai, untuk saringan pertama kita pakai yang 0,5. Nah, ini kan 0,3. Nah, yang pertama itu pakai yang 0,5 dulu. Ya teman-teman, untuk pemasangan filternya saya rasa gampang aja, karena ini tinggal dibuka housing filternya, ini dibuka. Nanti ini baru dipasang di dalamnya sini. Nah, tapi ingat ya, masangnya harus pas di dudukannya, jangan sampai di ujungnya ini ada yang miring atau enggak pas, karena kalau enggak pas itu apa namanya, airnya bisa ngalir lewat atasnya sini, jadi enggak masuk ke tengahnya ini. Jadi untuk penyaringannya enggak maksimal. Oh iya, bagian-bagian dari housingnya ini apa, untuk pemasangannya jangan sampai terbalik, karena kalau sampai terbalik ya nggak bisa juga berfungsi filter ini. Jadi untuk masang pertamanya di sini, tapi jangan khawatir, di sini ada petunjuknya semua. Itu tanda panah masuk sama tanda panah keluar itu harus diperhatikan benar-benar, jangan sampai kebalik. Masalahnya kalau dari
dimensinya atau dari bentuknya antara output sama input itu hampir sama persis. Jadi kalau kita nggak perhatikan tanda panahnya bisa lupa, bisa kebalik antara yang masuk dengan yang keluar. Jadi air di sini nih air masuk, nanti di sini air yang tanda panah keluar. Nah, di sini ada centilnya, ini centil kecil, ini tombol kecil ini untuk buang angin. Jadi pas biasanya kalau pas kehabisan air atau apa kan di sini kosong gitu ya, bisa kemasukan angin kan. Jadi hasil outputnya atau hasil produknya itu kayak semacam banyak busa-busanya, kayak apa, kayak berbusa lah, gelembung-gelembung. Nah, untuk mengurangi gelembung-gelembung ini ya ini salah satunya itu. Jadi di saat posisi nyala ini dipencet biar keluar anginnya. Jadi kalau udah keluar anginnya kan akan berkurang nanti gelembung-gelembungnya. Jadi kita pasangnya sistemnya sama aja, gampang aja, ini cuma di paralel terus digabung pakai ini double water mule ini. Nah, ini 1 2 3 4. Nah, di sini saya menggunakan 12 housing filter yang seperti ini, 12, tapi saya bagi menjadi 3 step atau 3 bagian. Ini yang bagian yang pertama, yang baru air masuk pertama masuk dari tabung yang filter tabung ini masuk pertama, ini 4 step ini. Yang di dalamnya saya pakai filter sedimennya yang kerapatannya 0,5 mikron. Kalau yang ini kan 0,3 mikron. Jadi yang untuk step pertama ini sebaiknya teman-teman kasih yang agak longgar dulu, yaitu 0,5 mikron. Maksudnya 0,5 mikron itu kerapatan sponnya ini. Jadi kalau kotorannya di bawah, diameternya 0,5 mikron ke bawah itu masih bisa nembus. Tapi kalau kotorannya di atas 0,5 mikron pasti akan tersangkut di sini, di filter sedimen yang di sini, di housing filternya ini. Jadi kalau semua dipasang yang 0,1 pompanya nggak kuat karena berat ini. Apalagi saya pakai yang 12 filter. Jadi 0,5 dulu, baru nanti step berikutnya 0,3, baru yang terakhir yang paling rapat 0,1. Nah, itu hasilnya alhamdulillah bagus dan memuaskan. Jadi rasa-rasanya juga apanya itu enak airnya lah, karena filter kita ya. Nah, untuk penggantian filter ini sebenarnya nggak ada anunya sih, nggak ada batas waktu harus berapa bulan, berapa hari harus ganti, sebenarnya nggak ada anunya. Cuman kita sendiri aja yang mengamati lah, kira-kira waktunya udah ganti apa belum gitu kan. Dari segi rasa air atau dari pompanya waktu jalan kan kita bisa mengamati. Kalau standarnya kalau saya itu sekitar 2 bulan, 3 bulan itu harus ganti. Dengan kondisi sebenarnya nggak harus 3 bulan, tapi kalau pas kondisi rame terus habis keluarnya air banyak gitu, berapa galon gitu ya, nggak nyampe 3 bulan harus ganti. Jadi saya target sekitar anggap aja 500-an galon lah, kayak kalau nggak salah itu kemarin itu tak ganti. Kalau udah 500 galon kita cek dulu, tapi jangan langsung diganti, kita cek dulu kelihatan ada kotorannya apa enggak. Kalau
sekiranya filternya ini belum kotor bener, belum kotor lah, belum warnanya masih putih, masih bersih, nah kita cuci ulang lagi aja, kita pasang lagi. Nah, tapi sekali aja nyucinya, nanti berikutnya harus ganti, nggak bisa dicuci untuk 2 kali gitu, udah nggak bagus. Ini dari step pertama kita lanjut ke step yang kedua. Nah, ini untuk pemasangan pipanya di step kedua ini, nah tak naik ke atas karena posisi ruangannya kan dalam etalasenya itu nggak luas, jadi kita harus pintar-pintar ngatur posisinya lah. Ini kita naikkan ke atas. Nah, ini step yang kedua. Di step kedua ini untuk untuk pemasangan housingnya ya sama aja dengan step yang pertama tadi, cuman dibalik aja. Kalau step pertama kan masuknya dari sini, jadi posisi tanda panah masuknya di sebelah sini lah, sebelah kiri. Nah, ini kita naikkan ini, nah terus masuk ke sini. Nah, jadi posisi housingnya sekarang dibalik, jadi enggak dari sini ke sini, tapi dari sini tanda panah sini yang arahnya ke sini. Yang ikuti jalur lah, pasti teman-teman semua udah maksud apa yang saya katakan ini. Jadi di sini sama kayak yang step pertama, ada tanda panahnya semua ya. Itu yang kadang-kadang kita kalau masih belum pengalaman kan kadang suka lupa untuk tanda panahnya, sedangkan saya sendiri pernah pas masang itu ya lupa juga, secepat kayaknya terlalu buru-buru pengen cepat selesai, akhirnya lupa. Nah, itu jangan sampai terjadi, kita harus pelan-pelan, nggak apa-apa, namanya punya sendiri, nggak diburu-buru juga, nggak harus cepet-cepet. Jadi ini yang step keduanya. Nah, step keduanya ini saya isi dengan ini yang 0,3 ini yang tadi saya pegang dari tadi, karena yang tadi kan 0,5 udah habis saya gantikan, udah saya masukkan. Nah, ini tinggal sisa yang 0,3 ini belum beli. Sebenarnya untuk pemasangan tabung ini masing-masing step ini sebenarnya cuman bagian 1, bagian 2. Ini sebenarnya bisa teman-teman sendiri atur sendirilah posisi tempatnya. Yang penting menurut teman-teman semua enak untuk pemasangannya atau untuk nanti bongkar pasangnya lah. Jangan sampai kita kelihatan bagus tapi waktu bongkar kita nggak bisa, harus ngobrak-ngabrik yang lainnya, itu kan percuma, kita kerja 2 kali. Apalagi posisi ruangannya kan sempit, di etalasenya ukuran 2 meter aja, dibagi-bagi banyak ruangannya, jadi posisinya sangat sempit. Jadi kita pintar-pintar ngatur posisinya, ngatur posisi housing yang kita pasang ini. Jadi bisa dibikin terserah teman-teman lah yang mau kreatif gimana caranya, sesuai dengan keinginan atau sesuai yang enak dilihat seperti apa gitu. Jadi nggak ada ketentuannya harus begini dan nggak ada pengaruhnya ke produk dari pemasangan seperti ini. Cuman pengaruhnya ya di perawatan nanti, kalau kita salah dalam pemasangan atau kurang tepat dalam pemasangan, nanti waktu kita bongkar filter ini kita akan kesusahan. Samanya kita pasangnya di ini kan step pertama, pasangnya di belakang situ untuk hemat tempat, itu bisa aja, tapi nanti waktu bongkar atau mau ganti filter sedimennya ini kita akan kesulitan karena ruang gerak kita susah, posisinya sempit kan di dalamnya. Kalau dibikin di sini sebenarnya bisa aja dibikin satu ruangan ini untuk 3 step, 1, 2 dan satunya yang di atas itu, tapi ya saya pertimbangkan karena posisinya itu yang sulit untuk waktu bongkar. Kalau kita bongkar sebelah sana kan tempatnya sempit, jadi apalagi pipanya juga susah lah masang-masangnya itu, makanya tak bikin di atasnya ini. Kalau di atasnya seperti ini kan perawatannya enak, kita ngelap-ngelap juga enak,
kalau ada kebocoran juga kelihatan dari luar, jadi lebih cepat terdeteksinya. Makanya kita pintar-pintar kita atur sendiri lah gimana caranya. Kita yang masang sendiri, usahakan nanti kalau kita pas perawatan atau bongkar jangan sampai kesusahan nanti, karena ini pasangan kita sendiri. Sebenarnya kalau pasangan orang lain, kalau kita susah bisa nyalahkan orang lain, tapi kalau pasangan sendiri kan salah kita sendiri, jadi kita sendiri yang rugi kan. Kita nggak bisa komplain, masalahnya kita sendiri yang masang ya. Jadi untuk waktu pertamanya itu kita harus perhatikan benar-benar, kita atur benar-benar. Oh iya, kalau dipasang di sini nanti akibatnya kayak apa gitu. Nah ini kalau menurut saya yang terbaik ya seperti ini yang saya pasang ini. Karena apa, kalau kita pas bongkar kan ini bisa dicabut, nah ini begitu keluar enak ngeluarkannya, tinggal keluar ke sini aja, dicabut keluar, jadi lebih enak kalau berjejer begini daripada kalau di dalamnya seperti itu kan. Nah, kalau untuk pemasangan filternya ini di step kedua ya sama aja seperti pertama yang tadi. Oh iya, saya perlu jelaskan lagi kalau yang untuk ngencangkan housingnya ini setelah kita buka dan kita pasang filter, ngencangkannya nggak perlu pakai kunci, nggak usah pakai kunci lah, kita putar aja pakai tangan. Jadi nggak perlu kuat-kuat, karena di dalamnya sini kan ada semacam karet seal. Jadi karet seal itu fungsinya untuk biar air nggak keluar. Jadi kita nggak harus putar sekuat tenaga biar air nggak keluar, nggak perlu. Yang penting asal karet itu udah nempel lurus gitu, air nggak bakalan keluar dia, karena karet di sini agak lumayan kayak seal gitu kan. Nah itu fungsinya untuk biar nggak keluar, jadi kita nggak perlu putar pakai kunci kuat-kuat. Nah, kenapa kita nggak perlu putar pakai kunci kuat-kuat? Masalahnya minimal kan maksimal kan 3 bulan sekali kita bongkar ini. Kalau kita putar pakai kunci itu kemungkinan besar lengket dia di dalamnya itu, jadi kita mau bukanya itu setengah mati. Itu berdasarkan pengalaman lah, pengalaman saya. Memang ada ininya kuncinya, ini kunci yang untuk buka filter ini, tapi begitu 3 bulan kita mau ganti filter, kita putar susahnya minta ampun. Padahal kita nggak perlu kuat-kuat juga, udah nggak bocor ya mendingan nggak usah kuat-kuat kan. Kecuali kalau bocor ya tinggal putar sedikit lagi biar nggak bocor kan. Nah, pengaruhnya ini di pipa ini, pipa ini kan pipa kecil aja. Jadi kalau ini mutarnya terlalu kuat bisa pecah pipa ini, bisa ketarik atau apa kan, akhirnya kan rusak. Tapi kalau ininya mutarnya nggak kuat-kuat, nggak terlalu pisit banget lah, nggak terlalu kenceng banget ya, nanti waktu buka gampang, tinggal putar set. Nah, masalahnya di dalam ini tekanannya lumayan tinggi juga, jadi kalau kita terlalu pisit banget nggak bagus juga, nanti kayak model ngancing gitu jadi begitu dibuka seret susah. Nah, akhirnya kita paksa, bisa-bisa sini yang patah kalau ininya nggak kuat. Sedangkan ini cuman baut mur kecil aja, 2 biji aja, jadi kekuatannya nggak ada, nggak kuat bener. Nah ini kalau digoyang-goyang ini nggak kuat. Jadi kalau ini terlalu pisitnya terlalu kencang, nanti kalau pas kita bongkar ini bisa patah, ketarik. Jadi mendingan kita putar pakai tangan aja. Oh kira-kira udah pas, udah lepas gitu, jangan sampai kita putar kencang-kencang. Nah ini yang bagian step kedua yang tadi yang sudah saya jelaskan dari step pertama ini. Nah pertama yang di bawahnya tadi ya. Nah ini kan step pertama, ini di dalam ruangan etalasenya kan. Ini step pertama, masuk air ke sini, terus saya naik ke step yang kedua yang saringannya lebih halus lagi, yang lebih kecil lagi diameter kerapatan saringannya ini yang 0,3. Nah, terus karena di sini ruangannya udah nggak memungkinkan lagi untuk yang step ketiganya, makanya step ketiga saya akali lagi, tak pasang yang di luar sana, yang di mana. Nah ini posisinya kita
lihatkan untuk yang ini kan yang jalur step kedua, jalur outputnya step yang kedua, ini untuk step bagian kedua ini filternya. Nah ini saya masukkan lewat sini. Nah dari sini nanti naik ke atas. Nah, nanti ketemunya di sini. Nah ini kan jalur yang tadi yang step kedua, jalurnya di sini ya. Dari step kedua tak naik ke atas, karena di ruangan ruangan yang kedua itu udah nggak bisa lagi atau ditaruh lagi. Sebenarnya di sini juga ya sangat sulit juga masangnya, lumayan sulit lah, tapi nggak ada tempat lagi, kayak apa lagi ya, terpaksa saya pasang di sini di bagian yang yang terakhirnya itu. Nah, terakhir tak pasang di sini. Nah ini yang step ketiga. Untuk pemasangannya sama aja, step 1, step 2, step 3, cuman yang isinya aja yang untuk step ketiga ini saya pasang yang 0,1, jadi pakai saringan yang paling kecil yang 0,1. Ini tujuannya untuk yang terakhir kan harus memang benar-benar bersih, jadi dengan 0,1 mikron itu insya Allah ya, kotoran yang apa namanya yang di atas 0,1 udah nggak bakal tembus ke yang step ketiga ini. Nah ini step ketiga. Memang pemasangannya agak susah karena ini posisinya di atas tabung filter tabung ini, posisinya di atas filter tabung ini. Karena di tempatnya yang terbatas di ruang yang tadi step 1 ke 2, makanya saya taruh di atas ini. Sebenarnya biasanya itu kalau untuk yang depot-depot yang lain itu pakai buat step aja udah cukup, tapi saya masih kurang yakin, makanya tak tambah lagi jadi 3 step biar lebih maksimal lah penyaringannya. Nah lanjut kita ke bagian elektriknya. Kita untuk bagian pipa kan udah bagian penyaringannya udah sampai ke step yang terakhir bagian ke ultravioletnya. Jadi dari step yang ketiga ini, dari step yang ketiga ini nanti outputnya kita masukkan ke dari step ketiga ini, step yang ketiga ini outputnya kita masukkan ke lampu ultraviolet. Nah posisinya di sana lampu ultravioletnya. Oke, kita lanjut ke ultravioletnya. Nah, itu dulu saya buka dulu kuncinya ya. Ini ultravioletnya itu di atasnya, di atas bagian pengisian. Ini tak buka dulu kuncinya karena bagian ultraviolet ini bagian yang vital lah istilahnya, makanya harus dikunci. Nah tadi itu jalur pipa yang dari penyaringan terakhir kita masukkan ke tabung lampu ultravioletnya. Ya, jangan lupa juga di sini dipasang watermur seperti yang kemarin yang tadi saya sebutkan, itu watermur seperti ini. Nah, tujuannya ya kurang lebih sama aja. Jadi kalau kita mau ganti ultraviolet, ganti lampunya gitu, kita bongkar tabung ultravioletnya itu kan lebih gampang dengan dipasangnya watermur ini. Ini saya pakai ultraviolet yang bentuknya seperti ini, yang panjangnya kurang lebih 1 meter. Nah,
seperti ini bentuk ultravioletnya. Nah, jadi yang panjangnya ini balasnya, balas untuk lampu ultravioletnya. Jadi air yang sistem kerja ultravioletnya ini, air masuk dari filter yang paling kecil tadi, yang filter yang 0,1 atau yang step terakhir, step ketiga, ini air masuk ke dalam tabung stainless ini, tabung stainless ultraviolet ini. Jadi di dalam tabung ini lampu ultravioletnya kan dinyalakan saat pengisian, dinyalakan. Nah, fungsi dari lampu ultraviolet itu untuk membunuh bakteri atau kuman-kuman. Kalau kuman kan biasanya diameternya kan dimensinya lebih kecil lah, di bawah 0,1 mikron. Nah, ya otomatis tembus dari filter kan, bisa lepas dari filter. Kalau yang kuman-kuman yang besar yang diameternya di atas 0,1 mikron ya nggak bakal tembus filter, dia akan nyangkut di filter. Tapi kalau yang lebih besar otomatis tembus karena dari filter. Setelah tembus dari filter otomatis kan akan masuk ke ini, ke bagian ultraviolet, lampu bagian masuk ke tabung ultraviolet. Nah, jadi kuman yang berhasil masuk ke sini akan disinari dengan lampu UV. Ya, lampu UV itu kan radiasinya sangat tinggi, jadi kalau untuk kuman, bakteri itu dia akan mati terkena radiasinya atau sinarnya lampu UV tersebut. Jadi sehingga air yang kita konsumsi sudah nggak mengandung bakteri, terutama bakteri apa namanya yang bisa bikin kita mulas itu, bakteri coli atau bakteri apa, E. coli ya kalau nggak salah itu. Nah, itu nggak akan lolos ke sini, biasanya pasti mati kalau kena ultraviolet. Yang penting ultraviolet ini jangan lupa harus dinyalakan setiap kali pengisian. Nah, seperti ini posisi lampu ultraviolet dinyalakan, dimatikan. Ini posisi lampu ultraviolet saat dimatikan, posisinya seperti ini. Jadi nggak ada lampu-lampunya yang nyala atau apa, nggak ada. Jadi kalau saat posisi di lampu dinyalakan, nah kita tekan tombol yang ini tombol ultravioletnya tak nyalakan. Nah, dia akan posisi berkedip-kedip seperti ini. Jadi usahakan kalau mau beli balasnya yang ada tanda-tandanya lah, yang ada tanda kehidupan lah. Kalau hidup ya ketahuan, kalau mati lampunya ya ketahuan. Jadi kalau posisi seperti ini berarti lampu yang di dalam ini, yang lampu untuk bunuh bakteri dan kuman itu posisinya nyala, jadi siap untuk mematikan kuman-kuman yang ada di dalam tabung ultraviolet ini, tabung stainless ini. Nah, tandanya lampu itu nyala ya ini, yang kedip-kedip ini, yang terutama yang bawah ini posisi lampu nyala. Jadi kalau lampu ultraviolet ini mati, ini dia nggak kedip-kedip, jadi yang sini ini biasanya nyala. Kalau lampu ultraviolet ini putus, atau masalahnya lampu ultraviolet kan sama kayak lampu-lampu neon biasa itu, jadi ada lifetime-nya, dia berapa ribu jam atau berapa jam itu dia akan mati dengan sendirinya, atau kayak model putus gitulah, kebakar. Jadi kalau udah mati, ininya udah nggak nyala lagi dan akan bunyi, biasanya bunyi tit. Itu kita udah pastikan lampu ini mati. Ya kita matikan aja lampu ultravioletnya. Nah, kalau posisi mati dia akan bunyi dan kedip-kedipnya akan hilang. Untuk menghindari masalahnya, lampu ultraviolet ini dia alat vital, di ibaratnya paling vital lah di isi ulang ini. Jadi kita kalau bisa punya serep, jangan cuma satu aja kita beli, kalau bisa beli dua lah. Misalnya kalau mati harus secepatnya diganti, jadi nggak sampai nolak konsumen lah. Jangan sampai lampu ini nggak dinyalakan terus kita bohong konsumen bahwa aman, gitu kan. Dikira konsumen kan banyak yang nggak tahu kalau
sebenarnya kunci utama ini di lampu ini, di ultraviolet ini, kunci utama air mineral itu. Biar saringannya bagus. Kalau terakhir ini untuk ultravioletnya nggak bagus atau dimatikan, itu ya pengaruhnya besar sekali. Bisa-bisa orang kalau pas kebetulan ada bakteri atau ada kuman masuk, nah, itu akan pengaruh ke kesehatan konsumennya. Jadi kan kasihan. Jadi usahakan lampu ultraviolet ini disediakan minimal 2 paket lah, 2 pasang lah. Balasnya 1 sama lampu yang di dalamnya ini 1. Kalau untuk tabung ini nggak bakal rusak lah, asal kita nggak pukul atau nggak kita banting. Karena ini stainless kan kuat, dia tidak berkarat dan aman untuk konsumsi kan. Jadi dalamnya ini air jalur air untuk ke konsumen. Kalau lampu ultravioletnya mati, percuma aja kita minum airnya, karena masih air mentah sama aja. Air mentah masih banyak ngandung siapa tuh bakteri atau masih bisa lolos. Jadi kita nggak bisa untuk dikonsumsi, nggak layak konsumsi lah. Jadi saya rasa sangat vital sekali ini lampu ultravioletnya. Ini penentu kualitas air kita yang terakhir. Jadi penentu pertamanya ya dari filternya itu. Yang paling terakhir ini ya dari lampu ini, untuk ibaratnya gawang terakhir dari kumannya ini. Jadi jangan disepelekan untuk lampu ultraviolet. Misalnya saya sering ketemu di pengisian air isi ulang itu banyak yang lampu ultravioletnya dimatikan, karena harga lampu ultravioletnya kan mahal mungkin, jadi penghematan lah. Apalagi lampu ultravioletnya kan ada lifetime-nya, jadi berapa jam itu harus, kalau nggak mati memang harus ganti, ada lifetime-nya di situ. Jadi masing-masing merek itu beda-beda lifetime-nya. Ada yang Philips, ada yang Osram, ada yang macam-macam lah. Tinggal sampai pilih sendiri yang merek apa. Nah, semakin mahal lampunya semakin bagus, semakin awet lah, semakin kuat, lifetime-nya semakin banyak. Nah, atas dasar itu biasanya orang karena konsumen mungkin nggak lihat atau gimana kan, dimatikan aja lampu ultravioletnya biar awet, biar lifetime-nya bisa lebih lama lagi. Nah, itu biasanya ada yang curang-curang seperti itu. Tapi kalau di sini insya Allah saya nggak sampai hati untuk berbuat curang seperti itu, karena ini untuk minum saya sendiri juga. Di samping itu kita menjaga konsumen biar tidak kecewa dengan hasil air kita. Nah, oke, ini bagian ultravioletnya. Untuk pemasangannya saya rasa tahu aja. Kemarin saya belinya 1 paket, ini masalahnya udah 1 set ini. Nah, kalau untuk penggantian lampunya di sini nih, di sini. Oh, tempatnya sedikit ini. Nanti saya lewat sini ya. Nah, saya jelaskan untuk mau mengganti. Kalau untuk ganti lampunya, nah ini yang hitam-hitam ini kita congkel. Nah, ini kan bisa dicongkel. Nah, kita tinggal ini posisi lampunya ini udah kelihatan di lampu ultravioletnya. Kita tarik gini. Sebenarnya lampu ultraviolet itu sama kayak lampu neon biasa, cuman dia bentuknya bening. Bening seperti ini. Nah, ini tinggal cabut aja, nanti diganti yang baru. Nah, kalau untuk bentuk-bentuknya sama seperti lampu neon biasa itu. Jadi pasti teman-teman semua bisa lah masangnya. Ya kali sendiri kayak apa caranya biar bisa. Nah, ini saya pasang lagi aja, kita masukkan ke tabungnya. Nah, kita tutup lagi biar aman, biar nggak ada binatang-binatang atau apa yang masuk. Nah, itu untuk
bagian lampu ultravioletnya. Jadi saya ulangi lagi, tadi dari air yang terakhir dari filter yang step ketiga, yang filter yang 0,1 mikron tadi masuk ke sini bagian tabung. Tapi sebelum masuk kita pasang juga watermur. Ya, tujuannya saya tadi udah jelaskan kan, untuk mempermudah kalau kita mau lepas satu set lampu ultravioletnya ini. Kalau masalahnya kalau mau ganti lampu, ganti apa kan, atau melakukan perawatan, kita harus lepas semua, kita bersihkan dalamnya ataunya apanya, kita bersihkan semua. Nah ini harus dilepas. Jadi kalau ada watermurnya ini kan lebih mudah, kita bongkar pasangnya lebih cepat. Terus dari sini kita air yang alirnya ke sini. Nah ini output dari sini, ini outputnya di sini. Sini outputnya jangan lupa kita kasih watermur lagi, biar kalau sana sebelah inputnya dilepas, ini dilepas kan, tinggal ngangkat aja satu set ini, lampu sama tabungnya sama balasnya kita angkat satu set. Nah, setelah keluar dari sini, ini udah produk jadi, ini sebenarnya udah siap dikonsumsi. Produk yang udah siap konsumsi ini udah siap dijual lah. Di sini udah bersih dari kotoran-kotoran yang masuk ke pipa ini. Yang setelah ultraviolet ini udah produk jadi, udah bisa dikonsumsi. Lalu kita alirkan ke keran. Nah ini ke bawah ini kan ada kerannya, alirkan ke keran bagian ini nih. Nah, bagian ke penjualan sini untuk pengisian galonnya. Jadi di sini kerannya pakai solenoid karena semua serba elektrik, jadi pakai solenoid seperti ini. Nanti saya jelaskan masalah elektriknya. Jadi dari ultraviolet kita balikkan kembali, baru ke output di kerannya ini solenoid ini sama aja alef lah keran. Baru kita ke di bagian pengisian. Ini kenapa tak bikin selang, karena takutnya kaca ini pecah, karena kaca ini ketebalannya cuma 0,6 atau 0,8 mili. Jadi kalau ada beban berat takutnya retak, makanya tak kasih selang seperti ini untuk dimasukkan ke bagian pengisian galon. Nah, ini jadi galon atau jerigen, yang sini yang kebanyakan jerigen. Pasangannya di ruang pengisian itu ada dua tempat. Jadi ini ruang pengisian 1, ini ruang pengisian 2. Jadi kalau untuk galon saya naikkan di sini di ruang yang bagian 2. Kalau jerigen kan isinya 25 liter, yang jerigen jerigen seperti ini. Nah, jerigen seperti ini kalau dinaikkan di atas kan berat, takutnya pecah kacanya. Makanya saya pakai ini, baru nanti dari selang ini kita masukkan ke sini, ke jerigen ini. Jadi tinggal nuang aja, nah itu udah produk jadinya. Jadi secara singkat seperti itu penjelasan saya masalah perakitan air minum isi ulang, dari mulai awal sampai akhir saya jelaskan sejelas-jelasnya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa aja kita di kolom komentar lah, biar kita bisa sharing. Masalahnya saya juga ya bukan pakar lah, saya cuma menjelaskan pengalaman pribadi saya saat saya mencoba menginstal, merakit depot air minum isi ulang ini. Memang masih banyak kekurangan dari rakitan saya ini, tapi alhamdulillah sudah bisa menghasilkan
uang lah dari rakitan saya ini. Semua kalau kita ada kemauan, saya yakin pasti bisa. Nah, oh iya, mengenai etalasenya atau kacanya ini, terus terang saya nggak ngerakit sendiri. Kalau kacanya untuk etalasenya ini, saya ada teman yang memang usahanya di tukang buat lemari itu, saya pesan sama mereka yang tukang bikin lemari-lemari akuarium. Semua pasti bisa lah bikin desain etalase untuk ini, tinggal kita ukur. Ini ukurannya 2 meter, lebarnya 2 meter, tingginya sekitar 190 atau berapa kemarin tuh, lupa, belum tak ukur lagi. Pokoknya lebarnya 2 meter ini, panjang dari sini 2 meter. Bentuknya seperti ini nih bentuknya. Untuk bentuk bagian-bagiannya seperti ini. Itu bisa aja teman, kalau mau bikin sendiri ya bisa teman, memakan waktu lumayan lama karena alat-alatnya lebih banyak lagi. Jadi mendingan pesan aja di tukang akuarium, tukang lemari yang bikin lemari dari kaca itu. Hampir semua pasti bisa asal kita bikinkan gambarnya. Jadi untuk etalase nggak harus seperti ini, teman-teman bisa kreasi sendirilah modelku seperti apa, gambarnya seperti apa, bentuk L lah, apa bentuk segitiga, itu terserah. Jadi nggak ada ketentuan harus seperti ini. Dan untuk jalur-jalurnya juga nggak harus seperti yang punya saya itu kan sekedar contoh aja. Jadi sampean bisa kreatif sendiri kayak apa, lebih bagusnya seperti apa, dan lebih enak dilihat seperti apa, karena kita jualan. Jadi untuk jualan itu kan penampilan itu sangat penting. Jadi dengan modal seadanya tapi penampilan nggak terlalu sederhana banget lah, ada kelihatan mewah-mewahnya dikit, jadi orang yang beli juga percaya sama kita. Memang kalau kita mau bagus bener ya modalnya harus banyak. Jadi bagi yang kita nggak punya modal seperti saya ini, modalnya sedikit, hanya pas-pasan untuk beli alat-alatnya, ya kita langsung gerak aja langsung. Seandainya yang belum punya lengkap ya kita bisa nyicil, beli tabungnya dulu, beli filternya, beli ultravioletnya dulu, beli tandonnya dulu. Nah, kumpul-kumpul, setelah selesai baru dirakit. Jadi namanya kita mau usaha itu yang penting ada kemauan dulu. Kalau jalan pasti ada terus, yang penting kemauan dulu, sambil banyak sharing sama teman-teman atau sama saudara-saudara yang lain yang punya isi ulang ini. Jadi jangan pelit-pelit lah untuk sharing, untuk rahasia-rahasia isi ulang itu jangan pelit-pelit. Kita bantu teman-teman kita yang memang belum bisa. Jadi jangan menganggap kalau teman kita adalah saingan kita kalau mau bikin ini, jangan. Rezeki udah ada yang ngatur, jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi sharing aja. Sebagai teman-teman yang memang belum mengerti untuk mau buka sendiri, saya bersedia siap kapanpun kalau mau minta sharing atau bantuan penjelasan, saya siap jelaskan. Tapi dengan kemampuan saya yang terbatas, mungkin bisa jadi teman-teman kecewa dengan penjelasan saya atau kurang gimana dengan penjelasan saya, ya itulah kemampuan saya. Jadi saya akan jelaskan secara maksimal, saya nggak ada yang tutup-tutupi atau jadikan rahasia. Jadi intinya untuk pembuatan depot air minum isi ulang ini, yang menurut saya berat untuk belinya itu atau biayanya atau kosnya itu mahal itu ya, yang pertama itu tandon. Ya, tandon itu nyata itu nggak bisa ditawar-tawar lagi, nggak bisa diakal-akali lagi, nggak bisa. Itu harganya tandon itu 2 biji itu harganya sekitar 3 jutaan lah untuk tandonnya itu. Jadi untuk tandonnya itu nggak bisa lagi kita akal-akali.
harus minimal 3 juta untuk tandon itu, kecuali kita mau bikin satu tandon ya sekitar 1,5 aja, 1,5 juta. Terus selain tandon ini yang kedua yang lumayan mahal ya, ini filter tabung. Ini filter tabung ini satu setnya sekitar 1,5 sampai 2 juta lah, tergantung sampean mau belinya di mana atau lokasi sampean mau bikin apa, teman-teman bikinnya di mana. Misalnya kalau tempat saya ini kan masih pelosok lah, belum kota besar, jadi agak mahal harga tabung filter ini. Nah, makanya salah satunya saatnya ya kita nabung dulu, nabung. Nah, ada duit dikit beli satu terus kumpulkan, gila udah satu set udah cukup, baru kita bikin anunya ini apa, etalasenya. Ini yang kedua, ini tabung ini yang kelihatan mahal, jadi 2 tabung ini bisa menghabiskan biaya sekitar 5 jutaan. Nah, kalau masalah pesan tabungnya sampean bisa cari aja di apa, di Shopee kah atau di Bukalapak atau di mana, banyak di toko-toko online yang jual tabung gini, dan harganya bervariasi tergantung sampean mau pilih yang mana. Untuk jenis tabungnya kan udah saya jelaskan tadi di video, yang mereknya ini, modelnya ini, jadi biar nggak beda sama yang punya saya. Kalau teman-teman mau merakit isi ulang yang sama seperti punya saya, tapi kalau teman-teman punya ide lain yang lebih kreatif lagi ya, itu saya sangat menganjurkan sekali, jadi nggak harus sama seperti punya saya. Nah, setelah tabung, nah yang ketiga yang harganya lumayan mahal yaitu ultraviolet yang tadi nih. Nah, ultraviolet ini satu setnya itu kisaran harganya, kalau yang punya saya ini sekitar 3 juta. Tapi kalau teman-teman mau beli yang apa, yang beda dengan ini ya macam-macam harganya. Kalau yang seperti ini sekitar 3 juta kemarin saya beli, tapi bukan di toko online, saya beli di toko biasa di sini, makanya harganya lebih mahal. Karena kalau beli online takutnya dalam pengiriman ada kerusakan atau pecah, itu yang saya khawatirkan, makanya saya beli di toko biasa yang di sini, toko yang jual alat-alat seperti ini. Kalau teman-teman mau beli yang online ya bisa, mungkin harganya bisa lebih murah daripada yang punya saya, mungkin sekitar 1,5 sampai 2 juta mungkin ada. Yang penting intinya ultraviolet ini ya itu ada balasnya, ada tabungnya, ada lampunya. Nah, itu, dan kekuatan lampunya beda-beda, ada yang untuk 12 PM, ada yang 8, macam-macam lah. Jadi ada yang untuk 12 galon per menit, ada yang untuk 8 galon per menit, itu beda-beda. Kalau ini yang untuk yang spek tinggi yang 12-an galon per menit ini. Jadi banyak kalau ada kuman yang masuk ke sini itu, walaupun dia larinya cepat masih tetap ketangkep lah, tetap kena mati lah, karena ini panjang juga ultravioletnya. Kalau yang 8 galon per menit kan untuk tabungnya lebih pendek dari ini, paling sekitar 80 cm. Kalau sementara 80 apa 60 ya. Kalau sementara punya saya ini kan tabungnya 1 meter, makanya untuk untuk galonnya bisa lebih banyak lagi. Saya rasa untuk yang ketiga ini udah ketiga tadi, yang mahal yang ketiganya kan, barang yang mahalnya yang ketiga. Yang keempat ya ini yang mahal, etalasenya, lemarinya lah istilahnya, lemarinya itu lumayan mahal. Kalau di tempat teman-teman atau teman bisa bikin sendiri ya mungkin beda lagi harganya. Kalau punya saya terus terang untuk lemari, saya nggak bakat untuk pembuatan etalase ini, nggak ada alat-alatnya, bukan nggak bakat. Kalau bakat kan asal kita mau nyoba pasti bisa. Ini alat-alatnya saya nggak komplit, terutama untuk repadnya, untuk apanya kita nggak komplit.
Makanya saya anukan aja, saya beli di tukang aluminium itu, tukang bikin lemari-lemari kaca itu. Cuman saya bikinkan desainnya, saya nyontek desain punya teman-teman yang menurut saya cocok. Ini terakhir saya beli lemarinya itu paling terakhir, karena saya kumpul-kumpul dulu kan. Pertama saya beli tabungnya, beli filternya, beli ultraviolet. Nah, setelah semua tak anggap udah bisa dirakit, saya cocokkan dengan punya yang isi ulang yang lain, udah bisa dirakit ya. Terakhir saya beli etalasenya, baru saya pasang, saya rakit di sini. Memang tempatnya sederhana punya saya, nggak ada ruangan khusus. Ini aja di depan teras ini saya pasang. Ya itu tadi yang karena saya punya kemauan, keinginan, ingin usaha isi ulang, tapi modalnya pas-pasan ini masalahnya. Tapi walaupun saya taruh di depan teras, untuk kebersihan saya jamin lah tidak kalah sama yang ditaruh di ruangan-ruangan ber-AC. Saya depan teras, nah, saya atapi dengan atap-atap seadanya. Tapi alhamdulillah orang masih banyak yang percaya untuk membeli air galon di tempat saya. Semua itu ya ada trik-triknya juga untuk menarik pelanggan biar percaya sama kita. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya masalah penjualan atau menarikkan konsumen biar nggak lari dari tempat kita walaupun banyak saingannya. Jadi nggak usah khawatir bahwa tempat kita sederhana nanti nggak laku, itu jangan khawatir. Ada trik-trik khusus untuk menjelaskan semuanya, untuk pemasarannya lah. Jadi nanti akan saya jelaskan masalah pemasaran. Nah, pemasaran juga berdasarkan pengalaman saya. Saya rasa itu aja dulu masalah perakitan. Oh iya, satu lagi untuk pipa-pipa tadi lupa saya kasih tahu juga. Untuk pipa-pipa yang kita pakai, pipa-pipa paralon, nah itu paralon lah, yang paralon yang kita pakai itu carilah paralon yang food grade. Maksudnya food grade itu tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Untuk jadi pipa-pipa yang food grade yang usahakan warnanya putih. Nah, saya pakai pipa yang ini. Nah, ini saya pakai pipa merek ini. Nah, itu aman untuk pipa merek itu aman untuk untuk makanan lah. Jadi dia tidak menyebabkan keracunan atau apa. Jadi kemudian bisa pilih pipa yang food grade lah. Nah, seperti yang warna putih usahakan, karena kalau warna putih itu lebih enak membersihkannya, karena kita jualan makanan lah, jualan sesuatu yang diminum atau dimakan, jadi kita harus ekstra jaga kebersihannya, jangan sampai pipa-pipanya kelihatan berdebu atau apa. Dan usahakan cari pipa-pipa yang berwarna putih yang food grade. Kalau di toko-toko pipa pasti tahu penjualnya yang pipa putih food grade dengan diameter yang 3/4 yang kita pakai di sini. Semua pipanya yang 3/4 in. Oh iya teman-teman, tadi saya lupa untuk belum menjelaskan masalah elektrik dan bagian pencucian galonnya ini nih. Nah, ini di sini kan ada untuk pencucian galon, nyembur galon. Siapa tahu di dalam galon ada kotoran-kotoran bisa tersembur keluar. Ini saya lupa tadi belum jelaskan. Ini saya jelaskan untuk penyemburan galonnya ini. Jadi kita ambil dari air yang udah difilter tadi bawah. Nah,
yang ada di filter tadi, salah satu dari pipanya kita arahkan ke bagian penyemburan ini, pencucian galon dan pencucian galon. Nah, ini tak buat sangat sederhana sekali ya, tapi kan nggak kelihatan kalau dari luar karena ini posisi di dalam. Nah ini ya karena kekurangan dana itu ya, makanya saya buat seminimal mungkin, tapi hasilnya sama aja lah. Karena untuk pencucian ini nggak perlu harus mewah-mewah banget, yang penting intinya airnya bisa nyembur di galon dan bisa keluar lagi, bisa kebuang ke bagian pembuangan gitu aja. Jadi untuk penampungan anunya ini, di bawahnya ini saya pakai pot kembang yang harga 5 ribuan ini. Jadi kalau beli yang aslinya bisa 100 ribu harganya, ini pakai, kita akal-akali lah gimana caranya. Nah ini bagian bawahnya ini, anggap aja ini bagian wastafelnya, ini tak bikin pakai pot. Sebenarnya pakai ember kecil pun bisa dilem dibaut di bagian lantainya, bagian bawah. Jadi air dari sini nih, nah dari sini kan ini ada valve solenoidnya, jadi begitu dinyalakan dia akan nyembur ke sini, lalu naik ke atas ini nih. Atas sini ke nozzle ini beli, memang nggak ada yang ngakal-kali, ada nozzle untuk nyemburnya ini, banyak dijual di toko-toko. Nah, kalau untuk ininya kan biar kelihatan rapi, nggak berlubang seperti ini. Nah, kalau ini kan berlubang jelek, kalau galon langsung dimasukkan di lubang kan jelek. Sebenarnya ada tutup yang aslinya untuk depot air isi ulang, ini ada sebenarnya begini yang bentuk dari plastik. Itu harganya ya lumayan juga, bisa 100 ribu lebih. Makanya biar kelihatan lebih bagus, saya ambil ini kap lampu yang di plafon itu kan harganya murah aja, sekitar 15 ribuan. Nah, tak coba tak pasangkan di sini, kok kelihatan rapi, kelihatan pantas, dan ini tidak menggores di bagian galonnya, tidak tajam lah. Nah, makanya saya pasang pakai ini. Jadi teman-teman harus akal-akali sendiri lah gimana caranya biar bisa hemat nih. Nah ini tak pakai lampu lampu kan biasanya kalau rumah-rumah yang bagus itu plafonnya kan ada lampu tempat lampunya seperti ini. Untuk kapnya, kap lampu yang ini kan ditempelkan biasanya tempelkan gini di plafon. Nah, ditempelkan plafon. Nah di tengahnya ini kan ada lampunya biasanya. Nah ini tak alih fungsikan menjadi tempat pencucian galon begini. Sebenarnya karena terpaksa aja untuk menghemat biaya, menghemat modal. Nah, terus yang selanjutnya kita langsung ke bagian elektriknya. Untuk pengisian isi ulang ini sebenarnya elektrik yang sederhana, sama kita hampir semua orang bisa lah. Nah bagian-bagian dari elektriknya ini, pertama ini tombol atau on off lah. On off bisa cari yang mahal, bisa yang murah. Ini yang paling murah, ini on off yang harga 2000 di bawah 10.000 lah. Cari yang murah-murah aja, karena fungsinya sama aja, untuk mematikan dan menghidupkan arus listrik lah, menyambung. Nah ini bagian luarnya, ini bagian dalamnya seperti ini. Memang kelihatan rumit kalau bukan orang elektrik ya, bingung. Tapi kalau sebenarnya ini elektrik sederhana, hanya plus min aja. Kita gabungkan antara plus dan min, sehingga kalau pas diputus antara arus yang satu dengan plus yang satunya terputus. Jadi dari ini saklar induk yang pertama yang belah sini, nah seperti ini saklar induk yang pertama, ini saklar induk. Jadi kalau ini dinyalakan, jadi yang lainnya bisa ikut dinyalakan semua. Tapi kalau ini dimatikan, saklar yang lainnya nggak bisa dinyalakan. Ini dinyalakan yang induk pertama. Jadi dari saklar yang induk tersebut dibagi ke solenoid ke lampu ya, ada yang ke lampu ini,
lampu UV. Nah, lampu UV arahkan ke lampu UV. Nah, itu tak bikin colokannya untuk lampu UV di situ. Terus selain ke UV kita ke solenoid. Nah, solenoidnya ada 3 bagian. Ini solenoid yang satu, solenoid yang kedua, dan yang ketiga di bagian pencucian yang tadi. Jadi fungsi solenoid ini sebenarnya nggak ada bedanya dengan kran lah. Cuman kalau kran itu putar pakai manusia, solenoid pakai motor ini, motor yang ini kan kayak, nah yang ini dinamo. Nah, yang saya tunjuk pakai tangan ini dinamonya. Jadi kalau di sini dialiri arus listrik, nah, jadi dinamonya akan berputar. Kalau diputus akan nutup gitu lah. Jadi kayak model apa sih? Kerannya kalau dikasih listrik dia nutup, mutarnya nutup, kalau dicabut langsung kembali lagi gitu. Jadi kalau posisi dialiri listrik, airnya bisa keluar atau kerannya terbuka. Tapi kalau posisi dimatikan listriknya, dia akan nutup kerannya. Itu intinya. Jadi kalau sebelum merakit ya kita coba-coba dulu di luar, disambung. Oh ini kalau posisi nutup yang harusnya seperti ini, nyala seperti ini, posisi mati. Kita bisa eksperimen sendiri di luar sebelum dipasang. Nanti kalian tahu sendirilah, nggak perlu dijelaskan, tahu cuman plus min aja kabelnya. Nah, cuman ya yang di sini yang kelihatan rumit kan karena digabung-gabungnya. Nah, digabung-gabung. Jadi intinya itu kalau kita nyalakan tombol solenoid ini, kita nyalakan solenoid pompa sanyo yang di bawah itu harus nyala. Nah, itu yang kita atur kabelnya itu kayak apa caranya biar sekali pencet nyala dua-duanya. Jadi solenoidnya nyala, terus sanyonya atau pompa airnya nyala, jadi berbarengan dia nyala. Jadi ini tombol solenoidnya di sini untuk solenoid untuk keran yang pertama di sini tombolnya, yang kedua di sini di bagian pencucian di sana. Jadi masing-masing tombol ini satu tombol untuk 2 fungsi. Jadi fungsi pertama nyalakan solenoid, fungsi kedua nyalakan sanyo. Jadi sampai sendiri atur sendiri gimana kabelnya biar bisa dua-dua nyala. Tapi ingat bukan nyala semua solenoidnya, cuma nyala 1 biji aja, 1 biji yang jurusan ini. Jadi ini tombol solenoid untuk bagian pengisian yang pertama. Nah, jadi kalau tombol solenoid pertama ini dinyalakan, jadi solenoid yang ini nyala, terus pompa yang di bawah itu juga harus nyala. Jadi air bisa keluar dari solenoid yang ini atau palep yang sini nih. Begitu juga yang solenoid yang kedua ini. Nah, yang kedua ini. Jadi kalau ini dinyalakan, solenoidnya ini terbuka. Kerannya ini terbuka. Kerannya terbuka, akhirnya dengan berbarengan dengan sanyo yang nyala. Nah, jadi kalau ini sama aja fungsinya untuk nyalakan sanyo sama nyalakan solenoid secara berbarengan gitu. Jadi sampai atur sendiri kabelnya kayak apa caranya biar bisa, kalau dijeglekkan satu ini bisa nyala solenoid sama sanyonya biar berbarengan. Misalnya kalau solenoidnya aja yang nyala, sanyonya nggak ikut nyala, ya airnya nggak keluar karena palepnya dibuka tapi airnya nggak ngalir kan. Jadi dua-duanya bareng, jadi solenoid yang nyala satu, terus sanyonya juga ikut nyala. Nah, kabel memang kelihatan rumit ini karena saya nggak profesional untuk pemasangan kabel, acak-acakan gini susah jelaskannya. Jadi tapi kalau sampai teman-teman tahu masalah elektrik, walaupun hanya plus minnya tahu aja, bisa aja nanti diakal-akali sendiri, dicoba-coba dulu di luar, jangan di tempat yang etalase yang sempit gini kan. Coba di luar, oh ini solenoidnya ternyata
masangnya seperti ini, kasih arus seperti ini dan nyala. Kalau ceklek ini ya, itu bisa diatur-atur dulu di luar. Saya juga eksperimennya di luar begitu juga. Nah, dicek-cek ini yang saklarnya yang pakai yang empat apa namanya, empat. Nah, yang seperti itu kan ada 4 biji apa namanya, colokannya itu. Maksudnya kan biar bisa disambung-sambung kemana-mana. Jadi kabelnya hemat lah, nggak satu kabel langsung ke solenoid sama ke sanyo gitu kan, boros kabel. Jadi bisa dari solenoid sini disambung lagi ke solenoid yang satunya lagi, solenoid ke satunya lagi. Tapi dengan catatannya jangan sampai kita nyalakan solenoid satu, solenoid dua, sama ketiga ikut buka ya, jangan sampai. Kalau itu banjir nanti. Jadi satu solenoid ya satu aja yang nyala. Jadi satu tombol solenoid satu aja yang nyala sama sanyo. Jadi yang solenoid kedua, ketiga itu jangan sampai ikut nyala juga. Kalau ikut nyala semua ya berarti salah, ada kabelnya yang enggak salah nyambung. Kalau kita mau bikin langsung satu solenoid, kabel ke solenoid terus satunya langsung ke sanyo ya bisa aja, cuman kan boros kabelnya, banyak makan kabel. Jadi kita akal-akali gimana caranya lah biar kalau solenoid tombol solenoid ini dinyalakan, nah keran ini terbuka, solenoid ini terbuka, sanyonya ikut nyala. Itu aja, teman-teman sendiri pasti udah bisa lah maksud dengan apa yang saya omongkan itu. Masalah kabel yang kayak acak-acakan gini karena saya kurang profesional juga masangnya. Yang penting asal nyala dulu ya, karena masih tahap belajar jadi kelihatannya acak-acakan ya. Saya mohon maaf nggak bisa kelihatan rapi. Nah, jadi mau jelaskannya nanti malah sampean bingung, tapi intinya itu aja. Jadi kalau kita pencet tombol ini solenoid nyala, terus sanyo ikut nyala. Nah, itu udah pasti jadi. Yang penting kita atur sendiri masing-masing lah. Mau caranya seperti apa pasti sampean udah tahu. Ya demikianlah tutorial saya masalah isi ulang ini, dan tentunya masih banyak kekurangan dari bentuk atau dari sistem kerja dari isi ulang ini, masih banyak sekali kekurangan, dan saya mohon masukan dari teman-teman semua yang udah senior untuk membantu ngajari saya agar lebih sempurna atau lebih bagus dari yang saya bikin ini, sehingga bisa menambah ilmu bagi teman-teman yang kebetulan belum punya atau tapi punya niatan ingin usaha di bidang air minum isi ulang ini. Saya rasa hanya itu aja pengalaman yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa barokah lah, karena ilmu kalau nggak disebarkan itu nggak ada untungnya, tapi kalau disebarkan kan insya Allah akan menjadi amal jariah atau sodakoh lah. Saya rasa itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.